Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas. Baik, pada pertemuan saat ini kita akan membahas salah satu topik terpenting pada mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis, yaitu tentang topik teknik dan prosedur laporan konsolidasian. Ya, topik ini menjadi sangat penting karena ini menjadi kompetensi inti ya pada mata kuliah ini. Kalau Anda tidak mampu menyusun laporan konsolidasian, artinya Anda fail dalam memahami materi atau perkuliahan di mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis. Ya, sebelum kita membahas teknik dan prosedur laporan konsolidasian, kita sudah menempuh beberapa topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, di pertemuan 2 kita membahas bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh investor saham. Ya, ada 2 metode umum yang bisa digunakan, yaitu metode fair value atau yang dikenal juga dulu dengan istilah metode cost, dan ada yang kedua adalah metode ekuitas. Ya. Nah, berkaitan dengan penyusunan laporan konsolidasian, maka Anda harus sudah memahami bagaimana penerapan metode ekuitas. Ya, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana pencatatan investor dalam saham yang memiliki niat atau memiliki intensi pemilikan sahamnya terkait dengan pengendalian. Ya, jadi pemilikan saham bukan untuk tujuan sementara. Misalkan saham tersebut niatnya akan diperdagangkan. Nah, hal itu berbeda tentunya dengan intensi yang dimiliki oleh investor jika investor memiliki niat memiliki saham dengan tujuan pengendalian. Ya, artinya investor tersebut memiliki keinginan untuk mengendalikan entitas lain. Jadi metode yang harus Anda pahami adalah metode ekuitas. Ya, baik. Kalau saya sudah men-share materi atau modul tentang teknik dan prosedur penyusunan laporan konsolidasian. Ya, nah ini sudah saya sampaikan di modul tersebut bahwa salah satu atau paling tidak ada 5 kompetensi yang harus Anda miliki setelah Anda selesai atau setelah kita selesai membahas tentang materi tentang teknik dan prosedur penyusunan laporan konsolidasian. Ya, yang pertama adalah Anda harus bisa memahami bagaimana penyiapan kertas kerja laporan konsolidasian. Ya, baik itu untuk tahun akuisisi maupun tahun-tahun setelah akuisisi. Ya, kemudian ini yang kedua yang paling penting juga adalah Anda harus bisa memahami bagaimana menyusun jurnal eliminasi ataupun jurnal penyesuaian yang dibuat dalam penyusunan laporan konsolidasian. Kemudian Anda harus mampu juga mengidentifikasi kesalahan dalam menyiapkan kertas kerja laporan konsolidasian. Nah, yang keempat adalah ini juga sebetulnya berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu Anda mampu menghitung alokasi selisih nilai wajar di atas nilai buku atas aset yang teridentifikasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mahasiswa juga harus mampu menerapkan konsep dalam penyiapan laporan konsolidasian arus kas. Ya. Baik. Nah, kalau kita membahas tentang laporan konsolidasian, Anda harus sudah memahami ya apa itu laporan keuangan konsolidasian. Ya.
Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan antara entitas induk dengan entitas anak yang disusun seolah-olah antara entitas induk dan entitas anak tersebut merupakan satu entitas tunggal. Ya, artinya di sini laporan keuangan gabungan itu sebetulnya pada dasarnya adalah laporan keuangan fiktif. Ya. Kenapa disebut fiktif? Karena dari sisi entitas legal atau dari sisi hukum tidak ada tuh entitas induk dengan entitas anak. Tidak ada namanya, ya. Tidak ada badan hukumnya. Nama PT, misalkan PT Angin Ribut dan anak perusahaannya tidak ada. Yang ada adalah entitas induk PT Angin Ribut dan entitas misalkan anaknya namanya PT Angin Sejuk misalkan. Ya. Jadi kalau Anda mencari apa legal standing atau apa badan hukum entitas Angin Ribut dan anaknya itu tidak ada. Ya, jadi laporan keuangan konsolidasi itu sebetulnya fiktif, ya. Tidak bukan merupakan laporan dari satu entitas yang memiliki badan hukum. Gitu ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, pada saat menyusun laporan konsolidasian, teknik dasarnya sebetulnya sangat simpel, yaitu bagaimana Anda harus mampu menggabungkan seluruh akun aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan pendapatan dan beban menjadi satu laporan keuangan. Ya, jadi kalau disebut menggabungkan ya pada dasarnya sangat simpel, hanya menjumlahkan. Ya, tapi ini harus Anda pahami, pada saat menjumlahkan tersebut, pada saat menggabungkan laporan keuangan tersebut, sudut pandang seorang penyusun harus berubah. Ya, tadinya ada dua entitas berbeda, kemudian disatukan menjadi suatu entitas tunggal. Ya, berarti kalau dalam hubungan entitas berbeda ini, pada dasarnya atau pada awalnya mereka mungkin bisa saling bertransaksi. Ya, misalkan terjadi pengiriman barang dagangan, terjadi pengakuan utang piutang. Mereka bisa saling bertransaksi. Tapi pada saat disusun sebuah laporan keuangan, sudut pandang penyusunnya harus berubah. Dua entitas berbeda ini sekarang harus dianggap sebagai satu entitas. Ya, artinya apa? Pada saat dianggap satu entitas ini, kalau sebelumnya ada transaksi, misalkan tadi transaksinya adalah hutang piutang. Setelah digabungkan, berarti tidak mungkin lagi ada pengakuan atas hutang piutang tersebut. Ya, kenapa? Karena sekarang sudah menjadi satu entitas. Tidak mungkin kita mengakui hutang piutang untuk diri kita sendiri. Ya, kita mengakui hutang piutang untuk diri kita sendiri. Tidak mungkin. Ya. Logikanya kan tidak ada. Saya punya hutang kepada siapa? Kepada saya. Saya juga punya tagihan kepada siapa? Kepada saya. Tidak ada, karena sekarang sudah dianggap entitas tunggal. Ya, sehingga kalau sebelumnya dalam catatan dua entitas berbeda ini ada pengakuan utang, ada pengakuan piutang, pada saat dikonsolidasi, maka transaksi yang sifatnya saling timbal balik ini harus dihapuskan, harus dieliminasi. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, nah sekarang kita lihat di modul saya sudah menjelaskan apa itu metode ekuitas. Ya, silakan Anda baca kembali. Ya, metode ekuitas adalah metode di mana investor induk akan mencatat dan mengakui investasi sahamnya pada awalnya sebesar biaya perolehannya. Ya, selanjutnya, nah ini ada kalimat ya. Selanjutnya, saldo akun investasi saham tersebut
nilainya akan selalu disesuaikan dengan perubahan aset bersih yang diakui oleh anak perusahaan di setiap akhir periode. Ya. Nah, nanti pada awalnya nilai investasi dicatat sebesar harga perolehan, selanjutnya nilainya akan disesuaikan. Ya. Disesuaikan tergantung apa? Tergantung perubahan yang terjadi pada aset bersih di anak perusahaannya. Ya. Aset bersih itu berarti aset minus liabilities. Ya. Aset yang sudah terbebas dari utang, sudah terbebas dari liabilitas. Ya. Dengan kata lain, aset bersih itu bisa berarti ekuitas. Jadi tergantung perubahan ekuitas yang terjadi di anak perusahaan. Ya. Jika ekuitas atau aset bersih anak perusahaannya meningkat, ya, meningkat, maka entitas induk akan menyesuaikan besarnya investasi saham yang dicatat, ya, meningkat pula, gitu, ya, sebesar proporsi kepemilikan sahamnya, gitu ya. Nah, kalau aset bersih anak perusahaan itu meningkat, maka induknya akan mengikuti, gitu ya, dengan menaikkan besarnya saldo investasi saham sebesar proporsi yang dimiliki oleh induk, ya, proporsi saham yang dimiliki oleh induk di entitas anak perusahaan, itu ya. Jadi kalau peningkatan itu kan terjadi karena apa? Peningkatan ekuitas anak itu terjadi karena apa? Karena ada pengakuan laba. Ya, jika ada pengakuan laba, maka induk juga akan mengakui, ya, dengan mengubah nilai investasi sahamnya sebesar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki induk di anak perusahaan. Ya, jadi kalau anaknya laba 100 juta misalkan, ya, induknya memiliki saham di anak itu sebesar 80%, maka nantinya investasi saham yang dicatat oleh induk akan naik sebesar 80% dikali 1 juta. Ya, dengan menjurnal debit investasi saham, kreditnya adalah pendapatan dari ekuitas anak perusahaan. Ya, pendapatan ekuitas dari anak perusahaan. Ya, sebaliknya, jika ekuitas anak perusahaan menurun itu kan terjadi karena apa? Karena ada pengakuan rugi. Ya, ataupun kalau anak perusahaannya membagikan dividen. Ya, dividen itu kan laba yang dibagikan kepada pemilik saham. Ya, sehingga laba yang dibagikan itu tentunya akan menurunkan ekuitas di anak perusahaan. Ya, berarti kalau terjadi penurunan ya ekuitas di anak perusahaan, maka saldo investasi yang dicatat oleh induk perusahaan juga akan menurun. Ya, sebesar ya penurunan sebesar hak kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk di entitas anak perusahaan. Nah, tinggal dibalik saja ya. Kalau laba ikut naik, kalau rugi, entitas induknya juga akan menurunkan saldo investasi sahamnya. Ya, nah itu pahami ya. Nah, silakan nanti dibahas lagi, diingat-ingat lagi bagaimana jurnalnya. Silakan buka modul nomor 2 ya. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tapi ada pengecualian ya. Pengecualian. Jika investi atau anak perusahaan itu mengalami kerugian ya yang nilai ruginya melebihi saldo akun investasi saham yang tercatat oleh entitas induk. Jadi ruginya besar sekali ya, sehingga kalau rugi ini diakui ya mengakibatkan saldo investasi sahamnya menjadi nihil. Ya, menjadi nol. Karena turun kan?
karena ruginya sangat besar, maka kita tahu tadi kalau rugi berarti entitas anak itu terjadi penurunan ekuitas. Ya, dampaknya adalah bagi entitas induknya atau investornya, dia akan menurunkan nilai investasi saham. Nah, kalau ruginya sangat besar, ada kemungkinan nanti investasi sahamnya akan menjadi nol. Ya, habis, seolah habis, turun karena turunnya sangat besar. Ya. Nah, kalau sudah nol, tidak diperkenankan melaporkan nilai investasi saham dengan saldo negatif. Ya, kan nggak mungkin Anda mengakui investasi saham, saya punya investasi saham. Nilainya berapa? Negatif 200 juta. Apa artinya? Anda punya investasi, nilainya negatif 200 juta. Ya artinya seolah-olah Anda tidak memiliki sebetulnya. Ya, tidak memiliki nilai investasi. Ya. Nah, PSAK mengatur jika nilai investasinya sampai negatif, maka pada saat penyajian investasi hanya diakui dengan angka 0 atau nihil. Ya. Jadi menghentikan pengakuannya. Ya, kalau sudah negatif ya hentikan pengakuannya. Ya. Selanjutnya harus dibuat tambahan atau cadangan kerugian. Ya, cadangan kerugian dan liabilitas baru diakui hanya sepanjang jika entitas memiliki kewajiban konstruktif ya atas satu pembayaran atas nama investi. Ya. Nah, itu ya. Jadi investasi sahamnya harus dilaporkan nihil, selanjutnya dibuat cadangan kerugian. Ya, atas kewajiban konstruktif yang timbul jika entitas anak itu memiliki kewajiban tersebut. Ya, atas nama investi. Oke, ya. Itu harus Anda pahami. Nah, pada saat menyusun laporan konsolidasi, Anda harus membuat namanya consolidation working paper atau kertas kerja konsolidasi. Ya. Nah, silakan nanti Anda lihat tuh kertas kerja konsolidasi itu kertas kerja menggabungkan ya laporan keuangan anak dengan laporan keuangan induknya. Jadi pasti di dalam kertas kerja tersebut ada nama akun. Kemudian ada nama induknya, ya, ada nama anaknya. Kemudian ada kolom tentang penyesuaian atau eliminasi. Ya, dan 2 kolom terakhir adalah tentang laporan keuangan konsolidasinya. Ya. Baik, itu harus Anda pahami. Nah, sekarang di modul saya juga saya sudah memunculkan jurnal-jurnal yang wajib Anda ketahui dan wajib Anda pahami pada saat menyusun laporan konsolidasian. Ya, ada 7 jurnal. Ya, hafalkan dan pahami. Jadi hanya 7 jurnal ini yang berkaitan dengan penyusunan laporan konsolidasian. Ya, ada jurnal untuk menyesuaikan atas kesalahan atau kalau terjadi kelalaian. Ya, lupa ya, karena lupa atau karena memang salah, ya. Kemudian ada jurnal eliminasi untuk mengeliminasi transaksi laba rugi antar perusahaan. Nah, jurnal kedua ini belum kita bahas. Ini akan kita bahas di modul 5, 6, dan 7. Ya. Nah, minggu depan kemungkinan, ya. Kemudian ada jurnal eliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan serta penyesuaian ke saldo awal akun investasi saham di anak perusahaan. Ya. Nah, jurnal ini jurnal yang penting. Ya, jurnal yang penting. Jurnal yang harus Anda pahami dan Anda kuasai. Ya. Nah, jurnal ini terdiri dari mendebit pendapatan dari anak perusahaan, mengkredit dividen, dan mengkredit lagi investasi saham di anak perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat ada jurnal mencatat laba dan dividen untuk kepentingan non pengendali.
Ya, kepentingan non pengendali itu adalah investor yang di luar gitu ya. Investor yang memiliki saham di anak perusahaan, tapi nilai kepemilikannya relatif kecil atau di bawah kepemilikan induk perusahaan. Nah, ini harus dicatat ya, di laporan konsolidasi harus dicatat. Nah, untuk mencatatnya, jurnalnya adalah nomor 4 ini. Ya, jurnal nomor 4. Ya, pokoknya gini, Anda hafalkan dulu jurnal ini. Nanti dengan membahas kasus nanti mudah-mudahan Anda menjadi paham nantinya ya. Kenapa jurnal ini muncul dan apa namanya? Maksudnya untuk apa, ya. Nah, yang kelima adalah jurnal eliminasi saldo timbal balik akun investasi saham di anak perusahaan dan ekuitas anak perusahaan. Nah, ini jurnal untuk menghapus ya, menghapus akun investasi saham yang dicatat oleh induk. Ya. Kita lihat jurnalnya, lihat kreditnya adalah investasi saham di anak perusahaan. Investasi itu kan akun aset ya. Harusnya posisinya di debit. Ya, kalau dia dikreditkan artinya investasinya dihapus, dikurangi gitu ya. Nah, sehingga Anda lihat nih ya, kredit investasi saham. Kemudian ada kredit lagi, kepentingan non pengendali. Ya, ini jurnal untuk mencatat adanya kepentingan non pengendali yang muncul sebagai bagian dari ekuitas di laporan konsolidasi. Ya, artinya apa? Artinya si entitas induk ini mengakui juga ada kepentingan non pengendali yang hadir, yang ada ya, yang harus disajikan di laporan kelompok usahanya. Ya, seolah-olah ada investor lain kan gitu ya, yang masuk di kelompok usahanya. Nah, sehingga ini harus diakui ya, sehingga Anda lihat kreditnya adalah kepentingan non pengendali. Debitnya apa? Nah, debitnya adalah modal saham. Ya, modal saham siapa ini? Modal saham anak perusahaan. Ya, kemudian ada saldo laba atau return earning. Return earning siapa? Ini return earning dari anak perusahaan. Kemudian ada selisih yang belum diamortisasi. Ya, bisa saja ini artinya muncul goodwill di sini. Ya, berapa goodwill-nya? Ya. Oke, dan yang keenam adalah jurnal amortisasi perbedaan nilai wajar dengan nilai buku. Ya. Nah, ini untuk mengalokasikan munculnya selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Ya, yang dialokasikan ke aset-aset tertentu. Nah, ini ada mungkin muncul biaya amortisasi, muncul biaya penyusutan. Nah, ini nanti di jurnal dicatat dalam jurnal dengan struktur jurnal seperti ini ya. Debit biaya amortisasi, kreditnya adalah aset-aset atau biaya penyusutan, debitnya, kreditnya aset-aset tertentu tadi ya. Oke, supaya lebih mudah kita bahas kasusnya ya. Perhatikan kasusnya. Ini ada PT Peter Pan mengakui 80% kepemilikan saham di PT Sigma tanggal 1 Januari 2017. Ya, dia membeli saham di tanggal 1 Januari dengan membayar tunai 88.000. Ya. Ya, dia membeli saham 88.000 untuk kepentingan sebesar 80% saham. Ya. Ketika ekuitas Sigma terdiri dari modal saham dan saldo laba dengan nilai 60.000 dan 30.000. Ya, sehingga total ekuitas di Sigma itu adalah 90.000. Ya. Nah, kemudian diketahui di sini nilai buku aset bersih sudah sesuai dengan nilai wajar. Ya. Jika muncul selisih ya, ekses ya, atas apa eksesnya? Ekses atas harga perolehan dengan nilai wajar dari kepemilikan aset bersih di anak perusahaan, maka katanya dalam kasus ini dicatat sebagai
paten. Bukan goodwill ya, catat sebagai paten. Yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, ini hanya soal ya, bahwa dalam transaksi ini selisih yang terjadi itu dialokasikan sebagai paten. Ya, bukan dicatat sebagai goodwill. Oke, ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada tabel yang terdiri dengan atau terdiri tabel yang terdiri untuk periode 2 tahun. Ya, 2017, 2018. Ya, perhatikan tadi akuisisi dilaksanakan tanggal 1 Januari. Ya, berarti tabel ini berarti ada laba bersih selama tahun 2017 dan ada pembayaran dividen selama tahun 2017. Ya, kemudian tahun depannya 2018 ada laba bersih 30.000 dan ada pembayaran dividen 15.000. Oke, lihat soal, kemudian pahami soal, kemudian kita lihat bagaimana soal ini diselesaikan atau dijawab. Yang pertama, hitung ekses atau goodwill yang terjadi. Nah, saya sudah jelaskan di sini, ya, menghitung ekses, nah, berarti selisih itu kan terjadi karena perbedaan antara harga perolehan dengan nilai buku aset. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau si PT Peter Pan ini mengakuisisi 80% saham dengan harga pembelian 88.000, maka untuk menghitung ekses, Anda harus menghitung kalau dia invest 100%, berapa yang harus dibayar. Nah, ini yang disebut dengan implied value. Nilai tersiratnya berapa. Kalau ternyata si Peter Pan ini harus mengakuisisi 100%. Ya. Anda bisa hitung kan, berarti kalau 80%-nya dia mengeluarkan uang kas sebesar 88.000, bayangkan atau hitung, kalau dia invest 100%, berapa dia harus bayar? Nah, berarti kan tinggal bagi saja ya, 88.000 dibagi 80%. Maka yang harus dibayar adalah 110.000. Ya, nilai total 100% adalah 110.000. Nilai ini dibandingkan dengan nilai bukunya 90.000. Dari mana 90.000? Ini adalah nilai ekuitas PT Sigma, ya. Sahamnya 60.000 ditambah return earning-nya 30.000, ya. Sehingga ada selisih 20.000. Gitu ya. Nah, ini selisih dari nilai bukunya, ya. Tapi di soal disebutkan, ya, kalau muncul ekses, maka eksesnya itu akan diakui sebagai paten. Nah, otomatis 20.000 nanti akan muncul sebagai paten. Ya, di laporan konsolidasian. Bukan di laporan Peter Pan-nya sebagai induk ataupun di PT Sigma-nya sebagai anak, bukan. Jadi paten ini hanya muncul pada saat disusun laporan konsolidasian nantinya, ya, selisih tersebut, ya. Oke, ini jurnal, ya, jurnal pertama jurnal pembelian, ya, jurnal pembelian sebesar 88.000. Debit investasi saham di PT Sigma, kreditnya kas. Ya, kemudian lihat sekarang, ini kan tanggal 1 Januari 2017. Nah, kemudian Anda diminta menyusun laporan konsolidasian di akhir tahun, yaitu 31 Desember. Ya, berarti kalau selamat sampai dengan 31 Desember, si perusahaan ini kan si PT Sigma-nya tetap beraktivitas setelah diakuisisi tersebut. Ya, tetap beroperasi. Ya, sehingga ada kemungkinan nanti ya di akhir periode ekuitasnya akan menjadi lebih besar. Ya, kenapa? Ya karena beraktivitas. Ibaratnya kalau Anda orang yang hidup, ya, hari ini berat badan Anda 70 kilo, belum tentu nanti di akhir tahun 70 kilo juga.
Kenapa? Karena ada kemungkinan menjadi lebih berat atau malah menurun, ya. Tergantung aktivitasnya, tergantung makanannya, ya. Tergantung juga dengan kondisi tubuhnya bagaimana. Nah, itu ibaratnya sama dengan sebuah perusahaan, ya. Ada kemungkinan perusahaannya makin profitable, makin banyak labanya, ya, makin besar skala usahanya, ada kemungkinan juga akan menjadi menurun, ya. Nah, ini asumsinya kita lihat. Nah, ini diketahui nih selama tahun 2017 ada laba bersih 25.000, ada pembayaran dividen 15.000. Ya, sehingga Anda perhatikan di sini, ya. Ya. Di tahun 2017, ya, laba bersih 25.000. Ya. Tadi kita tahu saat melakukan akuisisi ada ekses. Ya, eksesnya ini nanti dialokasikan sebagai nilai paten, ya, sebesar 20.000, ya. Karena ada ketentuan atau ada pernyataan bahwa paten ini memiliki masa manfaat 10 tahun, maka nilai 20.000 ini akan diamortisasi, ya, akan menjadi beban. Ya, jadi asumsinya di akhir tahun kalau ada laba bersih 25.000, ya, dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 2.000. Untuk tahun pertama, ya, 20.000 dibagi 10 kan. Nah, tahun pertama dia akan dibebankan, ya, sehingga beban ini akan menurunkan laba bersih PT Sigma. Gitu ya, sebesar 2.000 sehingga laba bersih yang disesuaikan PT Sigma adalah 23.000. Ya, kita tahu dengan metode ekuitas laba bersih ini akan meningkatkan akan meningkatkan saldo akun investasi saham. Ya, sebesar hak kepemilikan sahamnya. Di sini berarti Peter Pan memiliki saham 80%, berarti 23.000 dikali 80%. Akan meningkat 18.000. Demikian juga 20% untuk kepentingan non pengendali. Ya. Kemudian untuk dividen, ya, untuk dividen itu kan menurunkan aset bersih. Ya. Kalau aset bersih turun, maka saldo investasi juga akan turun. Gitu ya nantinya. Nah, sehingga Anda lihat alokasinya. Kalau ada dividen 15.000, 80%-nya pasti akan ke PT Peter Pan sebagai induk. Ya. Yang 20%-nya akan ke non pengendali. Baik, ya. Sehingga nanti akan di jurnal. Tuh. Tinggal masukkan saja jurnalnya. Ya. Jurnal 1 dan 2 kita belum bahas. Baru minggu depan kita akan bahas. Jurnal 3 Anda masukkan tuh. Angka yang ada di sini. 18.400 menurunkan nilai pendapatan dari PT Sigma, ya. Kemudian dividen 12.000. Dan investasi saham di PT Sigma 6.400. Ini diketahui dari mana? Ini selisih saja ya. Hitung aja selisihnya ini, ya. Oke. Kemudian demikian juga untuk mencatat laba dan dividen untuk kepentingan non pengendali. Ya, kepentingan non pengendali. Jurnalnya tinggal mengikuti, angkanya ya tinggal Anda lihat di sini. Ya. Oke, jurnal terakhir atau jurnal yang cukup penting adalah jurnal tentang mengeliminasi saldo investasi dengan ekuitas anak perusahaan, ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, ya. Di awal tahun tadi kan ekuitas anak perusahaan terdiri dari saham dan saldo laba. Sebesar 60 dan 30. Ya tinggal dieliminasi. Kalau eliminasi ya berarti tinggal di debit saja modal saham dengan saldo laba. Ya, kreditnya apa? Invest saham. Ya. Saat pertama kali PT Peter Pan berinvestasi nilainya 88.000. Ya. Nah, sehingga
kreditkan. Ya, kepentingan non pengendali di awal tahun adalah 22.000, ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau Anda hitung 22.000 dari mana ini? Ya tinggal kita lihat tuh di sini. Ya, ini kan 110. Untuk kepemilikan 100% itu nilai perolehannya adalah 110. Kalau entitas non pengendalinya memiliki proporsi 20%, ya tinggal Anda kalikan kan. 20% kali 110, ya 220 kan. Nah, Anda lihat di sini. Nah, 22, ya. 110.000 dikali 20%, 22.000 ya, 22.000. Dan yang terakhir, yang tadi ya, biaya amortisasi paten itu 2.000. Ya, Juna 7 belum ada ya. Nah, kalau ada ya tinggal dibuat ya. Kalau ada saldo akun timbal balik lainnya. Misalkan ada hutang piutang misalkan. Ya, berarti nanti akan muncul di sini. Ya, karena sekarang dibuat gampang aja belum ada. Oke, kalau sudah demikian tinggal Anda menyusun kertas kerja laporan konsolidasiannya ya. Kertas kerja ini saya buat yang versi komplit ya. Komplit itu berarti dalam satu tabel itu terdiri dari 2 laporan keuangan. Terdiri dari 3 laporan keuangan. Ya, ada income statement, ada statement of return earning, dan ada balance sheet. Ya. Ya, ini asumsinya angkanya sudah keluar ya. Nah, asumsinya sudah keluar. Ya, perhatikan di sini PT Peter Pan dia mengakui pendapatan dari dirinya 240.000. Ya, kemudian ada pendapatan dari PT Sigma 18.400. Ini dari mana ini? Ini pendapatan yang diperoleh dari pengakuan laba. Ya, labanya kan tadi ini. Nah, ini. Ya, laba bersih sebesar 23.000 dikali 80%. 18.400 ya. Nah, ini sudah diakui dulu oleh PT Peter Pan di laporan keuangan terpisahnya ya, atau laporan keuangan pribadinya PT Peter Pan itu sudah diakui ya. Nah, kemudian nilai investasi saham, perhatikan di sini nilainya sekarang sudah 94.400. Ya, perhatikan ini kan tanggal 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember 2017. Investasi awalnya berapa? Investasi awalnya kan 88.000. Ya. Kemudian bertambah karena apa? Bertambah karena ada pembayaran atau ada pengakuan atas laba 18.400 ya. Kemudian ada pengurangan sebesar 12.000 ya, sehingga saldo akhir investasi saham di PT Sigma adalah 94.400 ya. Yang lainnya tidak ada ya. Nah, ini yang paling berkaitan ya angkanya. Ya, kemudian ya untuk menyusun laporan konsolidasi ya tinggal Anda masukkan ini jurnal yang sudah Anda buat sebelumnya. Ya, ada jurnal nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kan tinggal Anda ikuti tuh. Jurnal 3, ya, 4, lihat ya, ada 5. Dan yang terakhir ada 6. Ya, ini dengan ini. Ya, menjumlahkan ya gampang menjumlahkan ya. Tinggal ke kanan kan ya. 25.000 tambah 65.000. Kemudian 18.400 dieliminasi. Ya, ingat pendapatan sebelah kredit kan. Nah, kalau eliminasi ya debit berarti. Ya, sehingga 0. Ya, beban-beban juga akan muncul. Ya. Oke, di sini tidak muncul ini ya, tidak muncul goodwill ya, karena tadi selisihnya diakui menjadi nilai paten. Ya.
Oke, nah tinggal Anda ini aja jumlah ke samping ya, kemudian lihat ini. Nah, perhatikan neracanya. Nah, neraca totalnya sudah balance ya. 527 dengan 527. Ya. Oke, ini laporan konsolidasian tahun pertama. Tahun berikutnya, nah berarti kan dasarnya adalah tahun sekarang gitu ya. Nah, berarti kita lihat lagi nih tahun berikutnya kasusnya berubah nih, laba bersihnya naik 30.000 ya, dividennya tetap ya 15.000. Nah, sehingga tinggal diikuti aja tahun depannya. Nah, berarti kan saldo akun paten kan sebelumnya 20.000 ya, karena sudah diamortisasi berarti saldonya sekarang tinggal 18.000 ya. Setahun kemudian berarti saldo akun patennya akan semakin kecil lagi ya, karena tiap tahun kan diamortisasi 2.000 ya, sehingga 18.000 dikurangi 2.000 ya, itu ya, mengurangi nilai laba bersih PT Sigma tahun 2018 sebesar 30.000 dikurangi 2.000 ya, menjadi 28.000 ya. Nah, lihat ini ya hampir sama dengan yang tahun sebelumnya ya, hitungannya 30.000 kurangi 2.000 ya. Demikian juga masuk ke hak non pengendali 20%. Demikian juga untuk dividen ya. 80%-nya ke induknya, 20% untuk kepentingan non pengendali. Ya. Jurnalnya sama ya, tinggal diikuti aja jurnal. Ya, sehingga ini akunnya. Ya. Silakan dipahami ya, silakan dicermati kembali, dibaca kembali pelan-pelan ya. Ya, intinya adalah Anda harus paham bahwa pada saat menyusun laporan konsolidasian, sudut pandang penyusun juga harus berubah. Tadinya dua entitas berbeda, terpisah, independen masing-masing, punya kepentingan masing-masing, begitu disatukan, dikonsolidasi, berarti sekarang menjadi entitas tunggal. Ya, jadi kalau tadinya Anda bisa memandang kamu dan aku, gitu kan? Nah, kalau sudah dikonsolidasi, tidak ada lagi kamu dan aku. Ya, karena sudah menyatu. Ya, berarti sudut pandangnya adalah kita bicaranya dengan kalimat kita gitu ya. Karena sebagai sudah menjadi satu entitas tunggal. Oke ya, silakan kemudian ini juga sudah saya bahas di modul bagaimana mengidentifikasi kesalahan ya pada saat menyusun laporan konsolidasian. Ya, ada salah menghitung laba, ada salah menghitung goodwill, ada salah juga menghitung kepentingan non pengendali. Ya, nah, sehingga langkahnya ya tinggal Anda kalau terjadi kesalahan ya cek kertas kerjanya. Ya, periksa kesesuaian jumlah. Ya, kolom-kolom debit kredit eliminasi. Verifikasi ulang total laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Bisa saja kan Anda salah menjumlahkan, salah mengetik gitu ya, memasukkan angka bisa saja ya, dan menghitung kembali jumlah konsolidasian. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini tentang teknik dan prosedur konsolidasian. Ya, untuk selanjutnya Anda silakan kuliah mandiri lagi, pelajari kembali apa yang sudah saya sampaikan. Silakan compare dengan apa yang sudah Anda baca, baik itu di modul dan di buku. Ya, sehingga Anda punya pemahaman yang lebih lengkap lagi nanti. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit, akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.